Kemudian rajut. Nah, ini juga diperhitungkan dalam penilaian layangan tradisional gitu. Rajut. Kemudian jadi semakin besar itu semakin mendapat apresiasi nilai ya, teman-teman. Sebagus apapun layangan kalian, motif kalian, kalau terbangnya tidak bagus, jangan berharap untuk menang ya. Saya merekomendasikan paling banyak dan paling sering juara itu adalah layangan pegon ya, teman-teman. Entah pegon Lodoyo, ceper, semok, dan sebagainya. Kenapa layangan pegon sering sekali mendapat juara? Karena teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Agung Bobok ya. Seperti janji saya kemarin ya, saya akan membagikan bagaimana tips dan trik untuk menang lomba ya. Simak terus videonya, jangan di skip. Oke teman-teman, tips dan trik untuk menang di lomba layang-layang ya. Jadi sebelum saya jabarkan di sini, yang saya akan bagikan ke teman-teman yaitu menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Adapun teman-teman yang mungkin berbeda pendapat itu silahkan, karena kita juga beda tempat mungkin saja. Oke, jadi poin penting yang saya garis bawahi di sini, untuk menang lomba kita itu pertama lihat penyelenggara dan juri ya teman-teman. Nah itu penting sekali. Karena apa? Karena setiap penyelenggara dan juri itu kadang memiliki karakteristik kriteria penilaian yang berbeda-beda. Pengennya mereka itu beda-beda. Ini sudah saya bagi menjadi 3, yaitu penyelenggara dan juri bukan dari pelayang. Nah ini seperti misalkan kayak kemarin ya radio PLTN, PNWN. Nah itu mengadakan ya memang bukan karena mereka pelayang dan suka layangan, tapi untuk daya tarik untuk media promosi mereka. Dan kayak kemarin PLN juga mengadakan, itu bukan dari pelayang dan bukan pelayang juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, penyelenggara dan juri dari komunitas besar ya, seperti spesifik aja dari pelangi ataupun tali kama. Nah itu nanti layangan yang kita bawa akan beda lagi dengan yang pertama tadi. Nanti akan saya jabarkan lebih jauh. Kemudian yang ketiga, penyelenggara dan juri itu cenderung ke layangan tradisional, pelayang tradisional. Pasti banyak sekali teman-teman yang menemui seperti ini ya, karena pelangi dan tali kama juga nggak kadang terlalu jauh untuk menjangkau event-event kecil ya teman-teman. Jadi yang menggerakkan, yang menyelenggarakan dan juri ini dari pelayang tradisional yang dari bawah ya. Oke, kita akan bahas yang pertama, penyelenggara dan juri bukan dari pelayang. Oke, ini penyelenggara bukan dari pelayang dan jurinya dari pelayang. Seperti yang saya katakan di awal tadi, seperti yang sudah saya alami ya, banyak sekali event layangan yang memang bukan dari pelayang. Mereka cuma ingin mengadakan ya karena untuk media promosi gitu aja ya. Nah, jadi nggak tahu, orang awam lah, orang awam yang ingin mengadakan event layangan. Ini penting sekali ya teman-teman sebelum berangkat. Nanti salah kaprahnya itu ketika teman-teman bawa layangan ini ternyata jurinya ini, nah itu nanti berakibat fatal ketika Anda pengen menjadi juara ya. Bagaimana sih ciri-ciri event atau festival yang diadakan bukan dari pelayang dan jurinya bukan dari pelayang ya? Yang pertama itu teman-teman bisa lihat brosurnya ya, bisa lihat dari brosurnya. Biasanya tulisannya itu nggak spesifik ya. Kadang lomba festival layang-layang, nah itu nggak ada kelanjutannya, cuma judulnya itu tok. Dan juga lomba layang-layang hias. Nah layang-layang hias ini yang orang paling sering salah kaprah ya. Kadang orang awam juga layangan hias yang dimaksud itu apa. Nah, jadi bingung kan ya, karena memang penyelenggara dan jurinya juga bukan dari pelayang, jadi kurang spesifik untuk kriteria lombanya ya.
Kemudian kalau seperti ini, layangan apa sih yang harus kita bawa gitu. Rekomendasi ya ini dari saya. Pertama itu kalau memang tidak ada kelas yang kategori yang spesifik, teman-teman biasanya prioritasnya itu layangan naga ya teman-teman. Nah, karena yang menyelenggarakan dan jurinya juga orang awam, pasti bakal terkesima dengan layangan naga. Ya karena apa? Karena mereka jarang lihat seperti itu. Kemudian rekomendasi kedua, layangan yang terkesan besar dan indah gitu. Besar dan indah ketika terbang, yaitu ini saya jelaskan secara spesifik, yaitu layangan janggan ya teman-teman. Nah, layangan janggan itu kalau orang awam melihat pasti wah, layangan kok ekornya panjang banget dan kepalanya juga unik banget gitu. Kemudian layangan yang berbentuk unik. Nah, berbentuk unik. Jadi ketika penyelenggaranya yang saya sebut tadi itu condongnya itu lebih pengen melihat layangan yang nggak biasa mereka lihat gitu. Jadi yang menang pun otomatis ya yang tadi yang saya sampaikan yang terakhir, layangan berbentuk unik, bentuk orang atau bentuk orang pakai sepeda gitu kan. Jadi alangkah salah kaprahnya ketika yang penyelenggara dan juri ini orang awam dan kita membawa layangan-layangan tradisional, walaupun sebagus-bagusnya motif itu mungkin akan kalah sama 3 layangan tadi ya, karena yang mereka lihat bukan motifnya tapi lebih ke bentuk dan jarang mereka lihat ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua ya, penyelenggara dan juri dari pelangi ataupun tali kama ya. Sebenarnya itu mudah sekali terlihat ya dari kita sebelum kita berangkat ke sana, pasti lihat brosurnya ya. Biasanya ada label pelangi, tulisan pelangi dan juga tali kama. Nah, itu ada di brosur ya biasanya, dan juga di dalam brosur itu nggak terlalu umum kelasnya, tapi dibikin kategori lebih spesifik lagi, seperti ada kelas naga, ada layangan tradisional, ada kreasi 2D, 3D dan sebagainya ya. Nah itu sangat nampak, dan rekomendasi dari saya ketika yang penyelenggaranya itu tadi pelangi ataupun tali kama, rekomendasi untuk kelas naga ya ini secara umum ya nggak detail-detail banget kalau ini, karena saya yakin untuk penyelenggara ataupun juri dari tali kama dan pelangi ini, saya yakin orangnya sudah teruji lah, dan pastinya mereka sudah punya pengalaman untuk menilai dan juga sebagai pelayang seperti itu. Tapi saya akan memberi gambaran sedikit yang antara penting nggak penting ya. Untuk kelas naga saya rekomendasikan kalian membawa minimal DM40 ya. Jadi semakin besar itu semakin mendapat apresiasi nilai teman-teman. Karena apa? Karena usahanya juga dan cara menerbangannya dan keindahannya juga pasti DM besar itu lebih unggul daripada yang DM kecil. Seperti itu. Kemudian untuk kelas tradisional, jadi teman-teman ketika yang mengadakan dua ini pasti mereka mencantumkan tema ya teman-teman, tema. Karena biasanya mereka banyak sekali mengadakan event dimanapun, dan kalau nggak dibikin tema nanti layangan yang muncul ya akan itu saja. Itulah tujuannya dibikinnya tema ya. Yang penilaiannya untuk tradisional itu yang pertama, teman-teman perlu banget menyesuaikan tema yang mereka bikin. Pertama tema dulu. Dan juga kalau udah tema nanti itu tergantung dari persaingan beberapa motif, itu tergantung dari jurinya, dan juga yang lebih saya tekankan di sini adalah poin terbang ya teman-teman. Jadi poin terbang itu sangat penting dalam kriteria penilaian dari
pelangi dan tali kama. Sebagus apapun layangan kalian, motif kalian, kalau terbangnya tidak bagus, jangan berharap untuk menang ya. Kalau motif itu cenderung relatif, bisa beragam dan kalian tumpahkan saja imajinasi kalian sesuai tema seperti itu. Kemudian untuk layangan kreasi dari pelangi dan tali kama ini menginginkan layangan yang anti mainstream ya. Maksudnya layangan yang benar-benar baru muncul dan belum pernah ada. Nah, itu adalah poin plus untuk menjadi pemenang ya teman-teman. Ini menurut pandangan saya secara pribadi. Kemudian yang terakhir, ketika penyelenggara dan juri itu dari pelayang tradisional. Nah, teman-teman ini pasti banyak menemui ya. Yuk kita jabarkan untuk yang terakhir ini ya. Ya, penyelenggara dan juri basic layangan tradisional ya. Ini saya yakin teman-teman banyak sekali menemui, karena memang untuk layangan tradisional ini lebih menjangkau di bawah ya, di bawah misalkan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kelurahan seperti itu biasanya yang dilombakan adalah layangan tradisional. Untuk pelangi sama tali kama mungkin kadang nggak terlalu menjangkau di bagian bawah, karena ya memang kelasnya nasional dan mungkin bahkan ya memang internasional ya, pelangi sama tali kama. Jadi untuk yang daerah-daerah yang sering mengadakan event layangan lomba tradisional itu pastinya teman-teman udah tahu karena sering ada lomba. Lah yang belum tahu, ini yang mengadakan kira-kira basicnya dari tradisional atau nasional atau bukan dari penyelenggara. Itu teman-teman untuk tradisional ini bisa lihat dari brosurnya ya. Brosur biasanya yang saya temui judulnya itu lomba layangan sowangan ya, sowangan, lomba layangan gapangan, dan juga lomba layangan tradisional. Atau untuk daerah-daerah tertentu yang memang mempunyai ciri khas layangan masing-masing, itu langsung disebut kelasnya. Misalkan lomba layangan papiran, lomba layangan KCK-an, lomba layangan dandang yang di Kalimantan ya. Nah, seperti itu jelas yang mengadakan dan jurinya dari pelayang tradisional ya. Kemudian rekomendasi, ini rekomendasi secara umum ya, di luar kelas yang dilombakan misalkan layangan tradisional daerah situ, ini lebih ke umum untuk seluruh Indonesia. Saya merekomendasikan paling banyak dan paling sering juara itu adalah layangan pegon ya. Entah pegon Ludoyo, ceper, semok dan sebagainya. Kenapa layangan pegon sering sekali mendapat juara? Karena dari aplikasi motif itu layangan pegon adalah layangan yang paling enak untuk diaplikasikan motif gambar ya. Karena apa? Karena luas, antara endolan dan sayap itu luas. Jadi kita bisa leluasa untuk memotif layang itu sesuai keinginan kita tanpa terbatas ruang layangan ya. Jadi seperti itu. Dan juga karena sendarannya yang cenderung panjang dibanding layangan lain. Pokoknya nggak ada layangan yang sepanjang layangan pegon, apalagi ceper. Bandingannya antara layangan sama sendaren ya. Kalau Banyuwangi itu banyak layang ram-raman yang sendaren yang panjang tapi juga layangnya besar. Tapi kalau pegon layangannya kecil tapi sendarannya melebihi dari layangan tersebut, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat pun ada. Seperti itu. Nah, pegon ya teman-teman. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk layangan yang tadi sempat saya sebut, yaitu layangan janggan. Nah, ada kalanya juga layangan janggan itu bisa mengalahkan pegon, dan pegon juga bisa mengalahkan janggan. Itu walaupun spesifik layangan tradisional, tapi juga bisa saling mengalahkan ya. Bahkan ram-raman pun bisa muncul. Tapi rekomendasi saya yang pertama adalah pegon dulu ya teman, pegon motif
Seperti itu. Semakin rumit motif yang Anda bikin akan mendapat nilai plus. Tapi jangan rumit tapi nggak rapi. Misalkan bolong-bolong atau potongannya juga kurang rapi, percuma saja ya teman-teman. Karena saya yakin untuk juri dari pelayan tradisional itu kalau menilai layanan tradisional itu sangat-sangat detail ya. Dari misalkan ya ini ada contohnya, misalkan rangka ya, rangka di pernis saya yakin mendapat nilai plus ya daripada rangka yang polosan. Kemudian rajut, nah ini juga diperhitungkan dalam penilaian layanan tradisional gitu. Rajut, kemudian apalagi ya, motif simple tapi rapi dan nggak banyak bolong-bolongnya dan sebagainya, itu menurut saya cenderung lebih bisa menang timbang motif yang rumit tapi kurang rapi ya. Dan kemudian sendaren pun, suaranya pun diperhitungkan ya teman-teman. Nah, jadi yang ketiga ini memang penilaiannya lebih detail seperti itu. Ya teman-teman, itulah tadi video yang saya buat dari pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat dan juga saya sangat berharap sekali kepada teman-teman yang biasanya mengamati dunia perlayangan untuk berkomentar di kolom komentar ya, bagaimana cara kalian untuk menang dan di daerah kalian masing-masing, biar kita bisa saling berbagi ilmu ya. Ini yang saya sampaikan dan kalian bisa berkomentar dan akhirnya saya mendapat pengetahuan juga ya teman-teman. Misalkan ya di sini biasanya yang menang layangannya gini ya, seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian dan teman-teman apabila ada yang perlu ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya, insya Allah akan saya jawab lewat video. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit lali.